Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Faiz, NIM 530101918. Saya dari kelas SPIB semester 3. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu oleh Bapak Ahmad Faidi M.Hum. Nah, baiklah, saya akan membawakan materi tentang Renaissance, imperialisme dan kebangkitan dunia Islam. Ya, baiklah, akan saya mulai dari runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah runtuh setelah ibu kotanya yaitu Baghdad yang merupakan pusat dari budaya Islam, peradaban Islam dan ilmu Islam hancur diserang oleh atau diinvasi oleh bangsa Mongol. Pasca serangan tersebut mengakhiri dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kemudian wilayah-wilayah Abbasiyah terbagi menjadi negeri-negeri kecil yang independen. Kemudian wilayah Abbasiyah terbelah menjadi 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani yang menguasai Jazirah Arab dan Afrika Utara, lalu Safawi yang menguasai Persia, dan Mughal yang menguasai India. Tentunya dari 3 kerajaan besar itu yang paling besar dan paling kuat adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya dengan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota dari Bizantium. Bizantium adalah kerajaan Eropa yang besar, perkasa, dan termaju, dan merupakan lambang dari supremasi kaum Nasrani di Eropa. Dan gereja-gereja besar di Eropa banyak diandalkan pada Bizantium. Hancurnya atau runtuhnya Romawi Timur atas Turki Utsmani ini membangkitkan semangat di Eropa untuk bangkit kembali setelah mereka hampir putus asa setelah Konstantinopel diinvasi oleh bangsa Mongol, kemudian menerima kenyataan bahwa Portugal dan Spanyol dikuasai oleh umat Islam, lalu menyusul penaklukan bangsa-bangsa atau kerajaan Yugoslavia, Bulgaria, dan Rumania dan seluruh Balkan oleh umat Islam yang bersatu. Ya, tadinya orang-orang Eropa hanya bisa pasrah menerima serangan dari Asia sambil dengan sikap menyerahkan diri, putus asa, ketakutan, dan mundur ke tepi laut dan harus menerima masa kebodohan. Ya, laut seperti dinding besar yang menganga dan tidak bisa menahan kekalahan mereka. Ya, setelah itu muncullah Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yaitu Renaissance yang secara etimologi memiliki arti yaitu lahir kembali. Nah, tapi lahir kembali yang dimaksud di sini memiliki arti atau cakupan yang lebih luas, dan secara terminologi Renaissance adalah revolusi pandangan hidup orang-orang Eropa dari zaman pertengahan ke zaman barunya. Nah, proses perubahan ini melalui proses perubahan yang sangat cepat. Renaissance sendiri lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, tatkala para kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa dengan serentak bertekad melakukan gerakan pembaharuan untuk mendapatkan kebebasan berpikir dan akan merubah doktrin agama yang sangat mengekang kemerdekaan batin. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di Firenze saat keluarga Medici yang memiliki masalah keuangan dengan sistem kepausan menjadi penyokong keuangan
dengan usaha perdagangan di Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan seniman memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari kutukan gereja. Hal ini didukung dengan tidak adanya kekuatan yang dominan di Firenze. Kemudian kota ini dipengaruhi oleh para pedagang dan bangsawan. Kemudian semangat Renaissance ini menyebar ke seluruh daratan Eropa lainnya. Renaissance yang melahirkan reformasi dan rasionalisme berpikir bagi orang-orang Eropa atau Barat tuh ilmunya bersumber dari khasanah ilmu pengetahuan dan rasionalisme berpikir Islam. Orang-orang Barat atau Eropa belajar ke Andalusia atau Spanyol Islam pada saat kejayaannya. Kemudian mereka juga menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin, sehingga mereka mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan baru dan mengetahui kebudayaan dari Yunani. Nah, dari ilmu-ilmu inilah mereka jadikan sebagai pedoman untuk melakukan pembaruan di berbagai lapangan ilmu pengetahuan dan juga kehidupan. Ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492 yang berhasil menemukan benua Amerika seperti menjadi mukadimah bagi bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi samudra melewati samudra yang luas dan menemukan daratan-daratan, pulau dan benua yang baru untuk mereka singgahi atau mereka jajah dan ataupun mereka tempati. Siapa yang datang duluan, dialah yang mendapatkannya. Kemudian ekspedisi dari Vasco da Gama pada tahun 1498 yang berhasil sampai di Tanjung Harapan seperti menjadi tonggak bahwa bangsa Eropa bisa lepas dari keterikatan dari jalur perdagangan yang lama yang sudah dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani. Gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia, karena pada abad ke-16 dan 17 di Eropa mengalami fase yang penting. Mereka mengalami kemajuan yang begitu pesat di berbagai bidang pengetahuan dan budaya dan kehidupan. Sementara itu pada awal abad ke-17 dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Dan bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan antara lainnya adalah untuk menjajah. Sejarah telah mencatat tatkala Inggris mampu menaklukkan Mughal dan menguasai India, kemudian juga Prancis yang menguasai beberapa daerah di benua Afrika, kemudian Inggris yang menguasai Mesir, kemudian bangsa Belanda yang akhirnya sampai ke negeri tercinta kita. Mereka mengeruk kekayaan bangsa atau negeri jajahannya demi kepentingan mereka. Mereka melakukan imperialisme dan westernisasi di negara atau negeri jajahannya. Sementara itu, 3 kerajaan besar Islam pada waktu itu tengah mengalami fase kemunduran atau kemerosotan yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti yang terjadi di kerajaan Safawi yang mengalami fase kemunduran atau kemerosotan diakibatkan oleh dekadensi moral yang melanda para elit politik. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di keluarga istana, kemudian konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani, lalu pasukan gulam atau pasukan budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I kurang terlatih dalam militer ataupun kurang terdidik dalam rohani. Kemudian faktor yang menyebabkan kemunduran atau kemerosotan di kerajaan
Mughal itu diakibatkan oleh karena terjadinya stagnansi kemiliteran atau kalah dalam teknologi ataupun kalah dalam kekuatan melawan Inggris. Kemudian lemahnya para pewaris takhta dalam memimpin kerajaan atau kurang cakap, kemudian pendekatan Aurangzeb yang menciptakan suatu konflik yang berkepanjangan. Lalu adanya budaya hidup foya-foya dalam kehidupan elit politik. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau pemerosotan kerajaan Turki Utsmani itu diantaranya karena wilayahnya yang sangat luas, kemudian heterogenitas penduduk, kemudian budaya pungli, lalu ada stagnansi di lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pemerosotan ekonomi, budaya pungli, kemudian pemberontakan tentara Jenisari dan lemahnya para pemimpin. Adapun secara umum faktor yang membuat dunia Islam mengalami pemerosotan adalah dikarenakan dua hal, yaitu faktor eksternal, yaitu karena terjadinya perang salib, invasi bangsa Mongol, dan terjadinya bencana alam ataupun mewabahnya penyakit yang membuat ekonomi merosot. Kemudian secara internal karena adanya perpecahan dan tidak adanya persatuan politik, kemudian terjadinya kewujudan berpikir dan rasa berpuas diri, kemudian budaya foya-foya yang melanda para elit politik. Imperialisme dunia barat ke dunia Islam dimulai dari penjajahan wilayah India dan Asia Tenggara. Pada tahun 1857, Inggris berhasil menaklukkan kerajaan Mughal yang kaya akan hasil pertanian, menaklukkan seutuhnya dan berhasil menguasai wilayah India. Kemudian Inggris ingin menguasai Afghanistan, kemudian memasukkan Kesultanan Muslim Balochistan ke bawah kekuasaan India Inggris. Kemudian penjajahan bangsa Barat di Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara pada waktu itu adalah tempat di mana Islam baru mulai berkembang dan banyak rempah-rempah di sana, tersumber dari rempah-rempah. Pada tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka, kemudian Belanda menguasai Nusantara, dan Inggris menguasai Brunei, sebagian Kalimantan dan Singapura, dan Spanyol menguasai Filipina, di mana di sana ada kesultanan Islam seperti Kesultanan Sulu, Buayan, dan Maguindanao. Sementara itu Portugis menguasai Timur. Ekspansi Barat ke Timur Tengah. Pada saat meletusnya Perang Dunia Pertama, Turki yang bergabung dengan Jerman mengalami kekalahan. Ini membuat Turki semakin ambruk, Turki Utsmani semakin ambruk. Perang melawan Barat di Eropa Timur yang menguras dan memakan tenaga berakhir dengan kekalahan Turki Utsmani. Di pihak lain, negeri-negeri yang dikuasai oleh Turki Utsmani yang berada di Asia dan Afrika ingin memerdekakan diri. Hal ini diakibatkan oleh timbulnya rasa nasionalisme di antara negeri-negeri tersebut. Seperti contohnya negara Yunani dan Armenia yang meminta bantuan Barat untuk memerdekakan diri atau meloloskan diri dari cengkraman penguasa Turki Utsmani. Kemudian pada abad ke-19 dunia Barat sudah jauh meninggalkan dunia Islam. Dunia Barat yang dipersenjatai dengan ilmu modern dan ilmu pengetahuan yang membuka rahasia alam
Kemudian satu persatu negeri-negeri Muslim yang rapuh dikuasai oleh bangsa Barat. Bangsa Barat mulai menguasai negara-negara di Timur Tengah seperti Aljazair yang dikuasai oleh Prancis, Qatar, Oman, dan Mesir yang dikuasai oleh Inggris, Somalia oleh Italia, kemudian Maroko oleh Spanyol, dan Bukhara, Samarkand, dan Uzbekistan yang dikuasai oleh Rusia, dan lain-lain. Dari sisi ekonomi, sebenarnya tujuan bangsa Barat adalah untuk berdagang, selain itu juga untuk mencari bahan baku, rempah-rempah yang kebanyakan berada di negeri-negeri Islam yang ada di timur. Dan lama-kelamaan mereka hanya ingin menguasai, kemudian memonopoli sistem perdagangan. Dan itu ada motif lain, yaitu ada semangat 3G atau Gold, Glory, and Gospel. Gold itu artinya harta, glory itu kejayaan, dan gospel itu menyebarkan agama, agama Nasrani. Dan faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa adalah ke negeri-negeri Muslim adalah faktor ekonomi dan politik. Untuk kemajuan ekonomi di negeri-negeri Eropa membuat mereka pastinya memerlukan bahan-bahan baku untuk membuat bahan-bahan produksi, kemudian untuk membuat barang-barang produksi, dan itu mereka juga perlu tempat untuk memasarkan hasil-hasil produksi yang mereka buat. Selain itu di sisi politik seperti Spanyol dan Portugis, mereka pasti pernah teringat bahwa mereka juga pernah lama dikuasai Islam. Menurut Fatah Syukur 2009-166, motif utama Eropa menjelajah dan menjajah wilayah Islam antara lain: 1. Untuk menyebarkan agama Kristen dan menghambat perkembangan Islam sebagai kekuatan yang dapat mengancam Eropa. Kemudian membuka lahan baru untuk menyebarluaskan atau memasarkan hasil produksi mereka dengan cara memonopoli perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil aset negara jajahan untuk memberikan devisa kepada Eropa. Kemudian yang keempat adalah mengeksploitasi rakyat negara jajahan untuk kepentingan mereka. Dampak penjajahan Barat atas dunia Islam. 1. Bahaya di bidang politik. Penjajahan memberikan kesengsaraan dan kehancuran bagi negeri atau negara yang dijajah. Politik kapitalisme yang mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besaran membuat rakyat kecil semakin tertindas. Dan paham komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ini merusak kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Kemudian bahaya di bidang ekonomi. Dengan adanya kapitalisme membuat kemiskinan semakin bertambah besar dan tentunya akan memberikan kesengsaraan bagi umat. Kemudian kapitalisme mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara besar-besaran. Kemudian bahaya di bidang sosio budaya. Penjajah senantiasa ingin agar ada jurang pemisah antara penguasa dengan rakyatnya sehingga tidak terjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian kaum agamis tidak diperbolehkan untuk berpolitik agar tidak terjadi pergerakan umat secara terorganisir dan masif. Kemudian hanya rakyat dari golongan pejabat saja yang diperkenankan untuk bersekolah. Kemudian bahaya di bidang budaya. Kebudayaan atau budaya Eropa kebanyakan adalah budaya yang negatif seperti minum arak, berjudi, dan pergaulan bebas. Kemudian pelajar dijauhkan dari agama atau tidak diperkenankan untuk mempelajari agama secara mendalam. Kemudian di Indonesia adanya paham PKI yang menyebabkan
seperti kehancuran dan keretakan harmonisasi berbangsa dan bernegara. Renaissance yang melahirkan penjajahan juga melahirkan kebangkitan bagi umat Islam. Sejarah kebangkitan Timur memperlihatkan berapa banyak pemuda dari Timur Tengah, Pakistan, India, dan beberapa negara Afrika serta Indonesia sendiri yang menuntut ilmu ke barat, kemudian menyesuaikan diri dengan cara hidup orang-orang barat, dan kemudian tidak sedikit dari mereka yang menjadikan ilmu yang mereka dapatkan dari barat itu untuk menghantam kolonialisme barat itu sendiri. Turki yang pernah menggemparkan Eropa dan menggetarkan singgasana-singgasana imperium barat, dan oleh karenanya menjadi sebab utama lahirnya zaman Renaissance, lalu dikeroyok beramai-ramai hampir seluruh kerajaan di Eropa. Turki menjadi tidak berdaya, kemudian digelari orang sakit dari Eropa. Barat bukannya tidak tahu kalau Turki itu terletak di Asia, tapi supremasi dan keunggulannya membuat Turki menjadi tidak layak disebut sebagai Asia. Mereka juga menghitung Turki sebagai Eropa juga. Ingat saja dulu zaman penjajahan Belanda, Jepang tidak disebut sebagai Oosterling atau orang timur, tapi Westerling atau orang barat, padahal letaknya berada di ujung Asia yang paling timur. Umat Islam memiliki senjata yang bernama dakwah. Dakwah dapat dilakukan oleh umat Islam baik yang pria maupun yang perempuan, dan dalam kedudukan apapun serta batas-batas tertentu. Mereka disebut sebagai juru dakwah. Senjata dakwah ini dapat dipergunakan dalam berbagai ragam dan berbagai saat lapang dakwah menjadi lebih lancar, kemudian saat situasinya sempit tetap ada kesempatannya. Meskipun dakwah terkadang berjalan tanpa perorganisasian, namun dakwah tetap berjalan atau tetap menuju ke jantung sasaran. Apalagi bila dakwah dilakukan dengan perorganisasian sebaik-baiknya. Meskipun ada misi dan zending sebagai saingan, tetap dihadapinya dengan tanpa dendam. Dan pada tahun 1911, tatkala Italia menyerang Tripoli, Libya, seluruh umat Islam menunjukkan kebangkitannya dan membela saudaranya yang teraniaya sambil memperingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa perang salib belum usai. Kemudian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah waktu itu meskipun dalam keadaan terjajah, umat Islam di Indonesia tetap menunjukkan solidaritasnya dengan menghancurkan dan membakar biji tabus dan barang-barang Italia lainnya. Serentak di seluruh dunia Islam, solidaritas itu menjalar dengan cepat. Surat kabar Kompas dari Jakarta pernah mengisahkan seperti apa yang dituturkan oleh pengarang Robert Kamasi, bahwa Kaisar Wilhelm II dari Jerman pernah memberikan dorongan moral atau dorongan moral kepada Tsar Nicholas dari Rusia dalam perang Rusia melawan Jepang. Dorongan moral dari Wilhelm itu berupa pesan, melawan Jepang adalah panggilan suci untuk melindungi salib dan kebudayaan Kristen Eropa. Jelas di sana motif keagamaan ikut berbicara. Ketika Jepang berhasil memenangkan peperangan melawan Rusia, seluruh umat Islam se-Asia bersorak-sorai menyambut kemenangannya, sekalipun pemenangnya bukan sebagai pemeluk Islam. Simpati dunia Islam terhadap Jepang itu membuat Barat takut. Mereka telah memperhitungkan bila Jepang menjadi pemeluk Islam,
lahirnya muslimin Jepang tentu saja akan merubah peta politik dan sejarah dunia. Dunia barat juga sudah pandai membaca hati orang Islam. Sekalipun orang Islam pernah jatuh dan dikalahkan, namun kejatuhan dan kekalahan mereka bukanlah lantaran akidahnya, bukan pula lantaran Islamnya. Kejatuhan dan kekalahan mereka tidak lain karena kesalahan-kesalahan yang dibuat dan mereka dapat memperbaikinya kapan saja. Orang-orang Eropa sekalipun pernah menjajah negeri-negeri muslimin, akan tetapi mereka tidak pernah mampu menaklukkan hati dan akidah kaum muslimin. Sekalipun mereka menggunakan faktor psikologi seperti Gaza, Bethlehem, dan Yerusalem. Benar bahwa penjajahan Barat memang telah berakhir, namun umat Islam haruslah sadar atau menyadari bahwa penjajahan tidak selamanya dalam bentuk politik dan militer. Penjajahan dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kebudayaan terus dilancarkan oleh Barat dan para antek-anteknya. Karenanya kita harus terus mewaspadai dan menjaga semangat untuk melawan penjajahan modern ala Barat. Demikian pembawaan materi yang baru saja saya berikan. Kalau misalnya ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.